Namanya Ayu Lestari, seorang polisi wanita Polwan, berdedikasi tinggi yang baru saja dipindahkan ke sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat. Di balik seragamnya yang rapi dan wajah tegasnya saat bertugas, Ayu adalah sosok yang lembut, penyayang, dan sangat menjunjung keadilan. Di kota itu, ada pasar tradisional yang terkenal rawan dengan pungli dan kekerasan. Dalangnya, seorang preman bernama Bayu, pria bertubuh kekar dengan tato di sekujur lengan dan leher. Bayu dikenal keras, tak kenal takut, dan dihormati oleh anak-anak jalanan. Tapi siapa sangka, di balik tatonya, Bayu memikul luka batin masa kecil yang keras. Ditinggal orang tua, dan hidup dari kekerasan sejak usia remaja. Pertemuan pertama mereka penuh ketegangan. Ayu menangkap Bayu karena dugaan pemalakan. Tapi saat ditahan, Bayu tak banyak melawan. Ia justru menatap Ayu dengan mata yang kosong, seperti pria yang lelah hidup. Sejak hari itu, Ayu merasa ada sesuatu yang berbeda. Mereka kembali bertemu saat Ayu ikut program pembinaan sosial. Ia terkejut melihat Bayu hadir sebagai peserta. Perlahan, keduanya mulai mengenal. Ayu mulai melihat sisi manusiawi dari Bayu, pria keras yang diam-diam memberi makan anak-anak jalanan dan membantu pedagang kecil yang kesusahan. Sementara Bayu mulai luluh oleh ketulusan Ayu, yang tak pernah memandang rendah dirinya. Meski bertato dan berstatus mantan kriminal, namun cinta mereka tidak mudah. Ayu dicibir rekan sesama polisi. Orang tuanya menolak keras hubungan itu. Dia bukan orang baik, Ayu. Dia preman, ujar ayahnya. Sementara Bayu merasa dirinya tak pantas. Kau bersih, Ayu, aku penuh dosa. Dunia kita beda. Tapi cinta tidak peduli seragam atau tato. Mereka memilih untuk melawan stigma. Perlahan, Bayu mulai meninggalkan dunia gelap. Ia ikut pelatihan kerja dan membuka bengkel kecil. Ayu tetap berdinas, namun lebih sering turun ke masyarakat. Bersama, mereka membuktikan bahwa perubahan itu mungkin, bahwa cinta bisa menyelamatkan, bahkan bagi jiwa-jiwa yang paling tersesat. Setelah pernikahan sederhana mereka di balai desa, kehidupan Ayu dan Bayu tampak damai. Bengkel milik Bayu mulai ramai, dan masyarakat yang dulu menatapnya sinis kini mulai menghormatinya. Ia dikenal sebagai preman yang tobat. Kisahnya bahkan sempat dimuat di surat kabar lokal. Sementara itu, Ayu masih berdinas sebagai polwan dengan semangat yang sama. Namun kini ia punya tempat pulang yang lebih hangat, pelukan seorang suami yang pernah dianggap tidak pantas untuknya. Namun, masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Suatu malam, saat Bayu hendak menutup bengkel, sebuah motor melaju kencang dan berhenti di depannya. 3 pria bertato turun dengan wajah penuh dendam. Mereka adalah mantan rekan Bayu saat masih bergabung dalam kelompok preman pasar. Geng yang dulu menguasai terminal dan jalur distribusi ilegal di wilayah itu. Kau pikir bisa lepas begitu aja? Yuk, kata salah satu dari mereka dengan suara serak. Kau lupa siapa yang bantu kau hidup dulu? Bayu berdiri tenang, tapi sorot matanya menunjukkan kegelisahan yang ia coba sembunyikan. Gue udah tobat. Bro, gue nggak mau balik ke jalan itu lagi. Mereka tertawa sinis. Lalu salah satu dari mereka menyodorkan amplop berisi uang dan foto. Kerjain 1 paket ini, kita anggap lunas. Kalau enggak, siap-siap lihat istrimu dikubur duluan. Ancaman itu menusuk Bayu. Ia tak gentar saat diserang. Tapi menyentuh Ayu adalah garis merah. Malam itu, Bayu tak tidur. Ia duduk termenung di ruang tamu, memandangi foto pernikahan mereka di dinding. Ayu yang sedang menyisir rambut di kamar menyadari keganjilan itu. Ia menghampiri dan memeluk Bayu dari belakang. Ada yang datang lagi? Ya, tanyanya pelan. Bayu menunduk, air matanya jatuh. Mereka nggak akan lepasin kita, Yu. Gue takut lo kenapa-kenapa. Ayu menggenggam tangannya erat. Kita lewati ini bareng. Kamu bukan sendiri lagi. Keesokan harinya, Ayu memberanikan diri melaporkan ancaman tersebut ke atasannya. Tapi karena kurang bukti, laporan itu tidak langsung ditindak. Bayu pun tahu, jika ia diam, bahaya bisa datang kapan saja. Maka ia menyusun rencana. Bayu diam-diam merekam pertemuan kedua dengan geng itu. Dengan bantuan salah satu temannya yang dulu juga tobat.
Mereka berhasil mendapatkan bukti transaksi dan percakapan penuh ancaman. Ayu membawa rekaman itu ke atasannya, dan kali ini, kasus langsung naik ke penyelidikan. Beberapa minggu kemudian, penangkapan dilakukan. 3 orang preman yang mengancam Bayu ditangkap, dan kasus distribusi barang ilegal yang sempat tertutup rapat akhirnya terbongkar. Bayu dan Ayu tak hanya menyelamatkan diri mereka, tapi juga membersihkan nama pasar dari geng yang selama ini meresahkan warga. Di akhir cerita ini, Ayu dan Bayu duduk bersama di bengkel. Kini lebih ramai dari sebelumnya. Seorang anak kecil berlari menghampiri mereka, anak pertama mereka yang lahir di tengah badai ujian. Bayu memeluk anaknya erat, lalu menatap Ayu. Kalau bukan karena kamu percaya sama aku, mungkin aku udah hancur sejak dulu. Tahun demi tahun berlalu. Anak pertama mereka, Raka, kini berusia 8 tahun. Rambutnya hitam legam seperti Ayu, tapi sorot matanya tajam dan penuh semangat jelas. Turunan dari Bayu, ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, kritis, dan agak keras kepala. Namun hatinya lembut dan mudah tersentuh. Sejak kecil, Raka sering mendapat cerita dari teman-temannya di sekolah. Ayahmu mantan preman, ya? Atau ibunya polisi? Kok ayahnya orang jahat sih dulu? Awalnya ia bingung. Pulang sekolah, ia selalu menatap ayahnya lekat-lekat, seolah ingin menanyakan sesuatu tapi tak punya cukup kata. Sampai suatu sore, saat Ayu sedang dinas malam dan Bayu sedang memperbaiki motor pelanggan, Raka bertanya pelan, "Ayah, bener ya dulu ayah tukang pukul orang di pasar?" Bayu diam, napasnya terasa berat. Ia menatap Raka, lalu berjongkok dan menyamakan tinggi pandang mereka. "Iya, Nak, ayah pernah salah jalan. Tapi bukan berarti ayah orang jahat. Terus kenapa ibu tetap sayang ayah?" Tanyanya polos. Bayu tersenyum getir, karena ibu melihat yang orang lain nggak bisa lihat, bahwa ayah bisa berubah. Sejak malam itu, hubungan Raka dan ayahnya semakin erat. Bayu sering mengajaknya ke bengkel, mengajarkan etika kerja keras, dan mengenalkan bahwa jati laki-laki bukan soal berkelahi, tapi soal bertanggung jawab. Ayu pun mengajarkan Raka kedisiplinan, sopan santun, dan keberanian untuk membela yang benar. Namun konflik muncul ketika Raka mulai aktif di sekolah. Ia ikut lomba pidato tentang teladan pahlawanku dan menyebut nama ayahnya. "Pahlawanku bukan jenderal atau presiden," katanya. "Pahlawanku adalah ayahku, mantan preman yang berubah demi keluarganya." Beberapa guru terpukau, namun sebagian orang tua murid menentang. "Itu bukan pahlawan, itu penjahat yang insaf," ujar salah satu wali murid saat rapat komite. Ayu dipanggil ke sekolah, dan tatapan sinis mulai kembali menghantui keluarganya. Namun Ayu tak mundur. Kalau kita terus menghukum masa lalu seseorang, kapan mereka bisa hidup tenang di masa depan? Katanya lantang pada rapat itu. "Saya sebagai penegak hukum percaya, hukum tanpa pengampunan bukanlah keadilan." Akhirnya, sekolah memutuskan untuk tetap mengizinkan Raka ikut lomba tingkat kota. Dan yang mengejutkan, Raka juara 2. Kisahnya tentang ayah yang bangkit dari masa lalu mendapat pujian dari juri sebagai kisah nyata penuh makna. Sekembalinya dari lomba, Raka menyerahkan pialanya pada ayahnya. "Ini buat ayah, karena ayah udah buktiin kalau orang yang pernah salah bisa jadi teladan." Bayu memeluk anaknya, tak sanggup berkata apa-apa selain air mata yang jatuh diam-diam. Ayu yang berdiri di pintu hanya tersenyum haru. Dalam hati ia tahu, mereka tak sempurna, tapi mereka utuh. Karena cinta sejati bukan tentang siapa kita di masa lalu, tapi siapa kita berani jati di masa depan. Tahun-tahun berlalu seperti lembaran novel yang penuh air mata dan pelajaran. Raka kini berusia 17 tahun. Tubuhnya tinggi seperti ayahnya, dan pembawaannya tenang seperti ibunya. Ia bercita-cita menjadi seorang polisi, mengikuti jejak Ayu, tapi hidup tak pernah semudah mimpi. Saat Ayu ditugaskan ke kota lain sebagai kepala unit reskrim, keluarga itu harus menjalani hubungan jarak jauh. Bayu tetap di kota asal mengurus bengkel, Raka menjalani sekolah, dan Ayu tinggal di asrama dinas. Hanya bisa pulang 2 kali sebulan. Meski berat, mereka mencoba tetap kompak. Namun badai datang tiba-tiba. Suatu hari, bengkel Bayu digerebek oleh aparat.
Ada laporan bahwa bengkel itu digunakan sebagai tempat penampungan motor curian. Barang bukti ditemukan beberapa motor tanpa surat dan plat ganda. Bayu ditangkap, diborgol di depan warga yang dulu memujinya. Kabar ini tersebar cepat. Preman bertato kembali ke jalannya. Begitu salah satu judul berita online. Raka terpukul. Ia melihat ayahnya dibawa pergi dengan kepala tertunduk, bukan karena rasa bersalah, tapi karena rasa lelah-lelah diburu masa lalu yang seakan tak pernah selesai. Ayu langsung pulang dari dinas, menahan tangis. Namun sebagai polisi, ia tak bisa mencampuri proses hukum. Ia hanya bisa percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Selama dalam tahanan, Bayu diam. Ia tahu itu jebakan. Tapi siapa? Dan kenapa sekarang? Raka, yang selama ini hanya mendengar cerita perjuangan orang tuanya, kini merasakannya langsung. Ia tak mau diam. Ia mulai mencari tahu, menemui teman-teman lama ayahnya, menggali informasi dari pasar hingga terminal. Dari satu titik ke titik lain, akhirnya ia mendapat petunjuk, motor-motor itu ternyata dikirim oleh seseorang bernama Andra, mantan anak buah preman yang dulu ditangkap Bayu bersama Ayu. Motifnya jelas, balas dendam. Dengan bantuan ibunya, Raka membawa bukti itu ke kantor polisi. Bukti berupa rekaman transaksi di CCTV gudang, bukti pengiriman barang, hingga saksi dari kurir yang tak tahu menahu isi paket. Setelah 2 minggu penyelidikan intensif, Bayu dinyatakan tidak bersalah. Ia dibebaskan dan Andra ditangkap. Tapi luka batin sudah terlanjur dalam. Bayu mulai merasa lelah berhadapan dengan prasangka masyarakat. Namun saat ia pulang, ratusan warga berdiri di depan bengkel. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami percaya padamu, Bang Bayu. Jangan berhenti jati inspirasi kami." Warga pasar, tukang ojek, pedagang, bahkan mantan rivalnya berdiri dan menyambutnya dengan pelukan. Mereka sadar Bayu bukan hanya berubah, ia telah menyentuh hati banyak orang dengan kisah hidupnya. Ayu memeluk suaminya di depan umum tanpa peduli siapa yang melihat. "Kita nggak akan pernah bisa lari dari masa lalu, Yu. Tapi kita juga nggak harus dikubur olehnya," katanya sambil menatapnya penuh cinta. Raka berdiri di sisi mereka, kini yakin sepenuh hati. "Aku ingin jadi polisi, tapi bukan hanya seperti ibu. Aku ingin menjadi seperti ayah yang melindungi, bukan dengan seragam."